Hip hip, hore! GKMI Pengharapan berusia 33 tahun bulan ini, tepatnya pada 3 April 2022. Wah, sudah cukup dewasa ya gereja kita. Tapi ada yang tahu nggak sih sejarah GKMI Pengharapan? Long time ago, pada tahun 70-an, tepatnya 1978, GKMI Jakarta sudah berdiri dan mulai mengembangkan wilayahnya ke Rawamangun. Awal mulanya, Pendeta Daniel Nickel dan Helen Nickel diutus Mennonite Veteran Mission Service untuk bekerja sama dengan PIPKA. Mereka mengadakan persekutuan-persekutuan keluarga di Rawamangun sebagai salah satu bentuk pelayanannya. Cikal bakal gereja dimulai dari persekutuan kecil, di rumah sederhana dan berpindah-pindah. Namun, antusias masyarakat membawa persekutuan ini memiliki tempat ibadah yang tetap di kediaman keluarga Pendeta Nickel, yaitu di Jalan Tawes nomor 25, Rawamangun. Persekutuan tidak tetap menjadi tetap, persekutuan kecil terus bertumbuh menjadi besar. Persekutuan itu pun resmi berubah menjadi Pos PI GKMI Jakarta di Rawamangun. Pendeta Delaware Kentin melanjutkan kepemimpinan Pendeta Nickel membawa pertumbuhan pesat Pos PI yang akhirnya pada 1982 mampu membeli gedung di Jalan Gurame nomor 26 Rawamangun. Yeay! Agar semakin terarah, GKMI Jakarta mengangkat Pendeta Andreas Parwadi menjadi hamba Tuhan konsulen pada 12 Oktober 1984. Dan setelah itu, peristiwa yang sangat bersejarah terjadi, yaitu pada 3 April 1989. Pos PI Rawamangun resmi menjadi GKMI Rawamangun. Yeay! Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai hamba Tuhan konsulen pada 18 Januari 1992, Pendeta Andreas Parwadi pun resmi menjadi Gembala Sidang GKMI Rawamangun. Kalau kita perhatikan, tanggal inilah yang menjadi tanggal bersejarah yang kita pakai untuk memperingati HUT GKMI Pengharapan setiap tahunnya. Loh, tunggu! 3 April berarti adalah HUT GKMI Rawamangun dong. Tapi kenapa malah GKMI Pengharapan yang merayakan? Lagian, kenapa ya kita malah membahas sejarah GKMI Rawamangun dan bukan GKMI Pengharapan? Penasaran? Simak terus ya. GKMI Rawamangun tidak hanya berhenti bertumbuh jemaatnya, namun juga terus menjalankan misi PI ke lokasi-lokasi lain. GKMI Rawamangun pun merintis pos-pos lain, yaitu Pos Bekasi, Pos Pulau Gebang, dan Pos Kalimalang. Saat GKMI Rawamangun berkembang, pada saat yang sama, GKMI Anugerah Cabang Kelapa Gading juga bertumbuh komunitasnya. Gereja tersebut berawal dari persekutuan kecil jemaat GKMI Anugerah yang berdomisili di sekitar area Kelapa Gading. Awalnya persekutuan ini berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Namun, pada 15 Agustus 1985, persekutuan keluarga ini memantapkan diri untuk menyelenggarakan kebaktian setiap hari Minggu di kediaman keluarga Bapak Julius Budi di Jalan Bima, Kelapa Gading. Karena pertumbuhan jemaat yang pesat, persekutuan keluarga ini pun diresmikan menjadi GKMI Anugerah wilayah Kelapa Gading pada 1986. Seiringan dengan peresmian tersebut, maka dibelilah sebuah ruko di Jalan Raya Hibrida, Kelapa Gading. Pada tahun 1993, diangkat pula pendeta muda Yeni Mustikasari sebagai Gembala Sidang dan saudara Effendi Laran Sendu sebagai pembina youth. Seiring perkembangan kota Jakarta, GKMI Rawamangun dan GKMI Anugerah wilayah Kelapa Gading melihat celah peluang untuk bekerja sama. Ketika itu dimulailah kegiatan-kegiatan bersama antara dua gereja. Setelah melalui pergumulan dan doa para jemaat serta pengurus, maka 12 Desember 1998, kedua gereja bergabung menjadi GKMI Pengharapan Jakarta. Jadi GKMI Pengharapan adalah hasil bergabungnya GKMI Rawamangun dan GKMI Anugerah Cabang Kelapa Gading. Karena merger, GKMI Pengharapan tercinta kita memiliki dua gembala jemaat, yaitu Pendeta Yeni Mustikasari dan Pendeta Andreas Parwadi. Namun, tak lama setelah itu, Pendeta Yeni mengakhiri masa pelayanannya untuk melanjutkan studi. GKMI Pengharapan selanjutnya digembalakan oleh Pendeta Andreas Parwadi sampai beliau memasuki masa emeritus pada 3 November 2004. Selama proses penggabungan, GKMI Pengharapan mencari tempat ibadah yang lebih luas di saat GKMI Rawamangun yang sebelumnya di Jalan Gurame 26 dalam proses penjualan. Dalam masa itu, GKMI Pengharapan menyewa beberapa tempat, diantaranya adalah Rumah Makan Aneka Sari lantai 2 dan ruang serbaguna di apartemen Wisma Gading.
Pada tahun 2002, rumah ibadah di Jalan Gurame 26 Rawamangun terjual dan kemudian GKMI Pengharapan membeli ruko di Jalan Hibrida Raya QJ9 40C Kelapa Gading pada 23 Juli 2002. Meskipun memiliki 2 ruko, namun sayang ruko tersebut tidak bersebelahan. Jemaat pun terus berdoa agar Tuhan mengetuk hati pemilik ruko Blok QK1 nomor 3 agar mau melakukan proses tukar guling. Puji Tuhan, ia mendengar doa jemaatnya. Hanya dalam 2 tahun, proses administrasi tukar guling selesai pada 27 Oktober 2004. Tidak hanya itu, sementara proses tukar guling berjalan, pembangunan penggabungan ruko QK1 nomor 3 dan QK1 nomor 5 menjadi satu juga dilakukan. Pada Oktober 2004, pembangunan gereja akhirnya selesai dan hasilnya dapat kita nikmati sebagai gedung yang kita gunakan untuk beribadah saat ini. Praise the Lord! Ketika Pendeta Andreas Parwadi mendekati masa akhir pelayanannya, GKMI Pengharapan mempersiapkan penerus, yaitu Saudara Andreas Wijaya, STH, MA, yang saat itu melayani sebagai hamba Tuhan Youth pada 1 Oktober 2003 hingga 30 Juni 2004. Peneguhan Bapak Andreas Wijaya sebagai tenaga orientasi dengan fungsi sebagai gembala jemaat dilakukan pada 5 Februari 2006. Beliau lalu juga dilantik sebagai pendeta muda pada 29 Maret 2008. Seiring berjalannya waktu, pendeta muda Andreas Wijaya mengikuti panggilan hatinya untuk melanjutkan pelayanan di bidang pendidikan. Maka pada 16 April 2009, pendeta muda Andreas Wijaya mengundurkan diri untuk menjadi dosen. Meskipun terjadi kekosongan, pendeta emeritus Andreas Parwadi tetap selalu setia mendampingi pelayanan di GKMI Pengharapan meskipun dalam keterbatasan fisiknya. Sungguh menginspirasi ya. Atas pertolongan Tuhan, GKMI Pengharapan diperkenalkan dengan Bapak Jonathan Tanujaya dan beliau memasuki masa penjajakan pada 25 Oktober 2009. Kemudian pada 29 November 2009, Bapak Jonathan Tanujaya diteguhkan oleh pendeta emeritus Andreas Parwadi menjadi tenaga orientasi yang berperan sebagai gembala jemaat. 1 minggu setelah melayani kebaktian peneguhan, beliau berpulang ke rumah Bapa di surga pada 5 Desember 2009. Sekitar 10 hari setelah pendeta emeritus Andreas Parwadi dipanggil Tuhan, menyusullah istri beliau yang setia mendampingi dalam setiap pelayanan, yaitu Ibu Esther Sri Adminingsih, berpulang juga ke rumah Bapa di surga. Jasa pendeta Andreas Parwadi dan Ibu Esther akan selalu kami kenang sebagai salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah pendirian gereja kita. Dan mereka adalah sosok teladan yang setia melayani hingga akhir hidupnya. Meneruskan pelayanan beliau, Bapak Jonathan Tanujaya dilantik menjadi pendeta muda pada 16 Januari 2011. Pada 6 Maret 2015, pendeta muda Jonathan Tanujaya resmi ditabiskan menjadi pendeta. Namun karena saat penabisan menjadi pendeta, usia beliau sudah mendekati masa emeritus, GKMI Pengharapan juga berkumpul kembali untuk mempersiapkan hamba Tuhan pengganti. Oleh rahmat Tuhan, pada 28 September 2019, dilakukan acara kebaktian peneguhan Gembala Jemaat Pendeta Edi Santoso Sunarto sebagai Gembala Jemaat GKMI Pengharapan, sekaligus emeritasi Pendeta Jonathan Tanujaya. Beberapa hamba Tuhan yang juga pernah melayani di GKMI Pengharapan antara lain Bapak Timotius Chandra, Bapak Tony Edward Detan, Saudara Andreas Yopi, Saudara Yonatan Setiawan, Saudara Winario Musanoto Suseno, Saudari Marce Tanggaguling, dan last but not least, Saudara Nicholas Evan Setiawan yang masih melayani kita saat ini. Kita tentunya sungguh bersyukur atas pelayanan-pelayanan mereka semua. Nah, selanjutnya, pada saat itu panitia pembangunan dan juga jemaat memiliki kerinduan untuk mempunyai rumah pastori yang akan ditempati oleh gembala jemaat karena pada saat itu rumah pastori yang dahulu telah dipersembahkan kepada pendeta emeritus Andreas Parwadi sebagai tanda kasih atas kesetiaan pelayanan beliau. Tangan Tuhan tiada hentinya dalam menyertai setiap pergumulan yang dihadapi oleh GKMI Pengharapan. Pada tahun 2017, GKMI Pengharapan diberkati Tuhan dengan dapat membeli sebidang tanah di PT Persero Pelindo 2, Perum, Jakarta Utara. Sabtu 20 Oktober 2018 dilakukan acara peletakan batu pertama untuk memulai pembangunan. Dan atas kerjasama semua pihak, maka selesailah pembangunan pastori tersebut pada hari Sabtu 21 September 2019. Nah, itulah sejarah singkat GKMI Pengharapan. Kalau kita lihat ke belakang,
kita masih melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan nyata bagi gerejanya. Kita masih menuliskan sejarah saat ini. Di usia 33 tahun, 50 tahun, ataupun 100 tahun, mari kita saksikan kasih-Nya dengan terus bertumbuh menjadi gereja yang memancarkan iman, pengharapan, dan kasih dalam setiap pelayanan GKMI Pengharapan. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui GKMI Pengharapan. Tuhan memberkati.